萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Yan Cheng tercengang ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Peristiwa besar seperti itu terjadi di dalam kekaisaran, tetapi Tuan Kekaisaran benar-benar tidak menyadarinya. Saya sedang dalam retret untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yan menjelaskan, tampaknya telah memahami apa yang dipikirkan Yan Cheng ketika dia melihat penampilan yang terakhir. Yan Cheng hanya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Dia tertawa terbahak-bahak, tidak disangka bahwa kepala Xiao telah melakukan retret selama setahun. Tahun ini tidak tenang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah periode pergolakan terbesar dalam sejarah Kekaisaran Jiama. Saya telah melakukan retret selama 1 tahun ya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia segera mengubah topik lagi, apa yang telah terjadi di Kekaisaran. Orang-orang itu beberapa saat yang lalu harus menjadi tuan racun, bukan? Pekerjaan semacam itu harusnya sangat langka di Kekaisaran Jiama. Mengapa begitu banyak dari mereka muncul sekaligus? Itu karena mereka bukan orang dari Kekaisaran Jiama. Ling Er di samping diam-diam terganggu. Matanya tetap di wajah Xiao Yan sejak yang terakhir muncul. Kilatan yang tidak biasa di matanya tampak seperti seorang gadis muda yang malu cantik yang naksir. Mereka adalah tuan racun dari kerajaan Chu Yun. Yan Cheng menghela nafas. Tidak lama setelah kepala Xiao menyelamatkan perusahaan pembantaian berdarah kami saat itu, ada berita bahwa kerajaan Chu Yun hendak menyerang Kekaisaran Jiama kami. Setelah itu, semakin banyak konflik perbatasan terjadi. Awalnya masih baik-baik saja dan itu hanya pertarungan antara tentara kedua negara. Masing-masing pihak memiliki kemenangan dan kerugian mereka sendiri dengan sedikit kemajuan. Namun, setelah kebuntuan ini berlanjut selama sebulan, sejumlah besar ahli racun tiba-tiba muncul di militer Kekaisaran Chu Yun. Di bawah ancaman mereka, Kekaisaran Jiama segera kehilangan sejumlah benteng perbatasan. Sama seperti eselon atas dari keluarga Kekaisaran menjadi marah karena ini, berita bahwa sekte racun dari kerajaan Chu Yun ingin berpartisipasi dalam pertempuran itu menyebar. Ketakutan melintas di wajah Yan Cheng ketika dia menyebutkan nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Suaranya juga menjadi jauh lebih lembut. Sekte racun? Xiao Yan mengucapkan nama asing ini di mulutnya dan alisnya merajut erat. Sekte racun ini baru-baru ini didirikan di dalam Kekaisaran Chu Yun. Namun, kekuatannya luar biasa menakutkan. Dalam waktu 5 tahun, itu telah benar-benar menghancurkan semua sekte dan fraksi dalam Kekaisaran Chu Yun. Sekte racun mereka telah melompat untuk menjadi satu-satunya tuan atas Kekaisaran Chu Yun. Selain itu, dikabarkan bahwa bahkan keluarga Kekaisaran dari kerajaan Chu Yun diam-diam dikendalikan oleh mereka. Di kerajaan Chu Yun, lebih efektif untuk berbicara dengan pemimpin sekte racun daripada kepada kaisar dari keluarga Kekaisaran. Yan Cheng menjelaskan lagi ketika dia melihat ketidakpastian di wajah Xiao Yan. Apa kekuatan pemimpin sekte racun? Xiao Yan perlahan bertanya. Dikabarkan bahwa itu setidaknya di kelas Douzong. Karena sekte racun yang berpartisipasi dalam pertempuran, aliansi Yan, menjadi fraksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama secara alami tidak dapat berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pertarungan di mana dua fraksi besar saling bertukar pukulan terjadi. Selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, pemimpin sekte misterius dari sekte racun muncul sekali. Dalam pertempuran itu, Kaisar Es Hai Bodong,
senior tua yang disebut Jia Lao di keluarga kekaisaran serta binatang ajaib yang sangat besar, yang kekuatannya berada di kelas Do Huang, dikalahkan di tangan pemimpin sekte racun meskipun bergandengan tangan. Yan Cheng tertawa pahit. Rasa takut yang mendalam melintas di matanya ketika dia menyebutkan kelas yang jauh dan tak terjangkau. Mata Xiao Yan berkedip. Hatinya juga sedikit tenggelam. Itu tidak terduga bahwa Hai Tua dan dua lainnya tidak cocok untuk pemimpin sekte racun. Tampaknya pihak lain benar-benar kuat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, terus berbicara. Sama seperti Kaisar Es dan dua lainnya berada dalam bahaya, Ratu Medusa dari ras rakyat ular tiba-tiba muncul. Dia terlibat dalam pertempuran besar dengan pemimpin sekte racun, tetapi kedua belah pihak mengalami kesulitan menentukan pemenang. Pemimpin sekte dari sekte racun mundur. Baru kemudian aliansi Yan menghindari bencana hidup dan mati. Yan Cheng memukul mulutnya. Matanya mengungkapkan kerinduan untuk pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas dan tertawa pahit terhadap Xiao Yan. Dengan bantuan Ratu Medusa, aliansi Yan akhirnya berdiri di atas kaki mereka. Setelah membentuk aliansi dengan ras manusia ular, mereka mulai membalas terhadap sekte racun. Ras manusia ular juga ikut campur? Xiao Yan langsung terkejut ketika dia mendengar ini, ketika dia berbicara dengan terkejut. Meskipun Medusa adalah ratu ras manusia ular tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap kekaisaran Jiama. Sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk mengulurkan tangan ke kekaisaran Jiama. Ya, ini karena kekaisaran Chu Yun awalnya menempatkan tujuan mereka pada mereka. Pertempuran besar itu menyebabkan ras manusia ular mereka menderita kerugian besar. Jika Ratu Medusa tidak bergegas kembali, sepertinya seluruh rakyat ular akan dihilangkan. Yan Cheng mengangguk dan menjawab. Jadi Cailin tiba-tiba pergi saat itu karena ini. Mata Xiao yang sedikit berkedip. Hanya sekarang dia tahu mengapa Medusa harus segera pergi saat itu. Karena musuh semua orang adalah sekte racun dari kerajaan Chu Yun, mereka secara alami dapat bergandengan tangan. Meskipun masih ada beberapa konflik selama periode waktu ini benar-benar menghilang setelah Jia Lao dari keluarga kekaisaran membuka mulutnya dan berjanji bahwa dia pasti akan memberikan wilayah rakyat ular sebidang tanah untuk berkembang biak dan bertahan hidup jika mereka menang dalam pertempuran besar. Dengan bantuan Medusa dan ras manusia ular, kemungkinan bahwa kekaisaran Chu Yun juga akan menderitakan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Dia masih memiliki keyakinan dalam kekuatan aliansi Yan. Selain itu, ras manusia ular juga memiliki banyak ahli. Dengan persatuan ini antara yang kuat, sekte racun harus menarik diri untuk menghindari pisau serikat ini terlepas dari seberapa kuat mereka. Jika hal-hal berkembang dengan cara biasa, ini memang benar. Yan Cheng tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia berkata, namun, tidak lama setelah ras manusia ular mengumumkan aliansinya dengan kekaisaran Jiama, kerajaan Chu Yun mengajak dua kerajaan besar lainnya yang berada di samping kekaisaran Jiama. Aliansi tiga kerajaan menghasilkan kekuatan mereka melonjak. Ini menyebabkan tekanan pada aliansi Yan dan ras manusia ular meningkat pesat. Dua kerajaan besar lainnya? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dua nama segera terlintas di benaknya, Kekaisaran Luoyan dan Kekaisaran Mulan? Ya. Kedua kerajaan ini tidak lebih lemah dari Kekaisaran Jiama. Mereka bahkan bisa dikatakan sedikit lebih kuat daripada Kekaisaran Jiama. Kedua kerajaan besar ini juga memiliki dua makhluk besar yang tidak jauh lebih lemah daripada sekte racun di dalam mereka. Ekspresi Yan Cheng menjadi agak jelek ketika dia berbicara sampai titik ini. Sesaat kemudian, dia menghujat kedua sekte dari mulutnya, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan. Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan? Xiao Yan dengan lembut menggumamkan dua nama yang agak asing ini di mulutnya. Matanya juga perlahan menyempit.
Sekte Angsa Emas adalah fraksi yang kuat di Kekaisaran Luoyan. Pemimpin sekte, Yan Luotian, juga seorang elit asli Dozong, meskipun ia baru berada di tahap awal kelas Dozong. Lembah Mulan adalah milik Kekaisaran Mulan. Meskipun tidak memiliki elit Dozong, ia memiliki metode Qi yang sangat unik. Orang-orang dari Mulan menyebutnya keterampilan 3 binatang buas. Ada 3 sesepuh yang berlatih metode Qi ini di Lembah Mulan. Meskipun kekuatan individu mereka hanyalah di puncak kelas Do Huang, setelah mereka bertiga mengaktifkan keterampilan 3 binatang buas pada saat yang sama, mereka akan dapat bertarung bahkan jika mereka bertemu dengan Dozong. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka tidak lebih lemah dari pemimpin sekte Luo Yuntian. Wajah Yan Cheng memerah. Karena kegembiraan yang berlebihan di dalam hatinya, ia akhirnya mengirimkan air liur kemana-mana di seluruh tempat ketika ia berbicara. Wajah Xiao Yan secara bertahap menjadi suram ketika dia mendengar kata-kata Yan Cheng. Jika hal ini benar, Kekaisaran Jiama dan Aliansi Yan benar-benar dalam bahaya kali ini. 3 elit Dozong. Formasi ini, bahkan jika itu Medusa, mustahil baginya untuk memblokir mereka. Tidak disangka bahwa selama 1 tahun yang singkat di mana dia melakukan retret, Kekaisaran Jiama akan terbalik. Awalnya, Kekaisaran Jiama pasti tidak akan mampu bertahan menghadapi situasi seperti ini bahkan dengan dukungan Aliansi Yan. Namun, beruntung bahwa interior dari 3 aliansi kerajaan besar juga terbagi. Meski 3 sekte besar memiliki ahli yang bisa bersaing dengan Dozong, tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menjadi garda depan dan bertukar pukulan dengan Medusa. Setelah semua, dengan pengecualian dari pemimpin sekte racun, Yan Luotian dari sekte emas angsa, dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan tidak cocok untuknya dalam pertarungan 1 lawan 1. Selain itu, mereka semua khawatir bahwa sekutu mereka diam-diam akan menikam mereka jika mereka terluka parah. Oleh karena itu, mereka terus menunda masalah ini. Yang mereka lakukan hanya mengirim para ahli dari sekte mereka sebagai pelecehan. Mereka bertujuan untuk menggunakan metode semacam ini untuk perlahan-lahan mengusir aliansi Yan dan ras manusia ular. Yan Cheng menghela nafas dengan cara yang menyedihkan. Master racun yang telah kami lihat sebelumnya haruslah anggota dari sekte racun yang telah menyelinap masuk. Namun, yang aneh adalah bahwa begitu banyak dari mereka akan langsung menyusup. Berbicara secara logis, lingkungan garis pertahanan memiliki banyak ahli dari aliansi Yan yang berpatroli. Yan Cheng merasa agak tidak yakin ketika dia berbicara sampai titik ini. Berdasarkan akal sehat, bahkan jika seseorang berhasil kadang-kadang menyelinap masuk, dia biasanya sendirian. Kali ini, bagaimanapun, Yan Cheng yang tidak memiliki jawaban tidak peduli bagaimana dia memikirkannya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan situasi saat ini, kita hanya bisa berharap bahwa aliansi Yan dan ras manusia ular akan dapat menghentikan mereka. Kalau tidak, kita akan benar-benar dihadapkan dengan kondisi yang rusak dan rumah yang hancur. Kami lahir di Jiama dan dibesarkan di Jiama. Kami tidak ingin menjadi orang yang putus asa yang harus meninggalkan tanah air sendiri. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat para tentara bayaran berjiwa rendah di sekelilingnya. Dia menepuk punggung Yan Cheng dan berbisik dengan senyum cerah, "Tenang, aliansi Yan tidak akan jatuh. Siapapun yang ingin membiarkannya runtuh harus melangkahi mayat saya. Hehehe, saya pikir saya benar-benar ketua aliansi yang tidak bertanggung jawab untuk benar-benar gagal berpartisipasi dalam acara besar seperti ini." Wajah pemuda berjubah hitam itu ditutupi oleh senyum cerah. Di bawah pengaruh senyum hangat, perasaan putus asa Yan Cheng tanpa sadar tersebar. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Jiama menempatkan harapan mereka pada pemuda ini, yang mengendalikan makhluk besar seperti aliansi Yan pada usia belasan. Ini karena mereka tahu bahwa pemuda ini memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Hehehe,
Orang-orang dari aliansi Yan dan kami, orang-orang Kekaisaran Jiama, telah menunggu Anda kembali. Kamu sekarang adalah penyelamat semua orang di Kekaisaran Jiama. Yan Cheng menggosok matanya yang agak memerah dan tertawa. Itu benar, jika ketua ingin menuju ke garis depan. Kamu bisa bergegas ke benteng Gunung Hitam Timur. Pertempuran di sana adalah yang paling intens. Sebagian besar ahli dari aliansi Yan dan ras manusia ular ada di sana. Karena itu adalah kasusnya, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke arah langit jauh sebelah timur. Dia perlahan mengangguk dan tidak mengatakan kata lain saat dia menangkupkan tangannya ke arah Yan Cheng. Sayap api hijau giok perlahan memanjang keluar dari punggungnya. Segera, tubuhnya naik ke langit di depan tatapan penuh hormat. Semua orang, tunggu, Xiao Yan telah kembali. Tatapan Xiao Yan melihat ke langit jauh sebelah timur. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya sebelum mengepakkan sayap api. Berubah menjadi sinar cahaya saat dia bergegas. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.